Halo teman-teman semua, gimana kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Ya, kita akan melanjutkan. Kalau sebelumnya telah sampai pada tahap input data, jadi pada tahap ini. Nah, sekarang kita akan mencoba memvalidasi inputan tersebut bahwa memastikan inputannya sesuai dengan kebutuhan sistem. Karena kalau tidak seperti itu, maka bisa kemungkinan penyimpanan akan gagal. Oke, jadi alurnya seperti ini. Jadi sebelum masuk ke controller save, jadi sebelum masuk di sini kita validasi dulu ya. Validasi dulu, kalau ternyata tidak ditemukan error, baru kita masuk ya. Kemudian kalau ternyata ada error, maka error tersebut harus bisa kita kirim ke sini. Ya, ke sini kita tampilkan lagi di view tambah data. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama kita akan buat untuk apa namanya memastikan bahwa namanya tersebut terisi. Gampang saja. Jadi kita gunakan empty. Jadi kalau ternyata tidak sesuai harapan, artinya kosong ataupun tidak sesuai dengan kita harapkan, kita buatkan sebuah variabel error. Ya, if expose tadi apa namanya nama dokter, dokter nih kosong atau tidak ditemukan, ya, maka kita bisa kasih dia sebuah error system, kemudian kita kasih indeksnya. Indeksnya dia sesuai dengan nama dokternya, jadi si error ini membawa banyak data nanti, banyak variabel ya. Kita kasih nama dokter wajib ya, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah validasi dari sisi server. Ya, nanti barangkali kita akan mencoba dari sisi klien, bisa gunakan JavaScript ya. Oke, berikutnya bukan empty ya. Untuk nomor ID, karena kita akan mewajibkan number, berarti kita if is not is numeric. Is numeric itu untuk memastikan bahwa dia adalah number. Jadi kalau si post apa namanya post tadi apa namanya no ya ini no id-nya ini tidak number karena ada tanda seru ya, arti tidak number, maka kita kasihkan pesan, kita copy aja ini ya. Kita kasihkan pesan dia bahwa no id wajib angka, misalnya seperti itu. Ya. Berikutnya juga tak kalah penting adalah nip juga angka ya, teman-teman. Nip juga angka. Jadi ini juga ini kita sesuaikan nip ya. Berikutnya, nah yang penting sekali adalah ini di ID pendidikan, karena ini akan nanti kita gunakan untuk join. Jadi ini wajib sekali nomor. Kalau barangkali ini misalnya nama dokter no ID ini tidak terisi, tidak apa-apa, karena sistem tidak bakal error. Tapi kalau ini kosong, maka nanti ketika nampilin data, datanya tidak akan tertampil karena kita akan menggunakan join. Wajib terisi misalnya. Berikutnya begitu juga di spesialisasi ya. ID spesialisasi, jadi ini sesuaikan dengan postnya. Ini tidak ada kaitannya dengan field database. Yang ada kaitannya cuma ini aja. Oke. Ini berkaitan, kemudian sesuaikan juga dengan urutannya. Oke. Sudah. Nah, sekarang di sini kita kasih if lagi. If tidak ditemukan adanya error, berarti kalau tanda seru seperti itu berarti tidak ya, berarti tidak iset as error, maka kita jalankan query penyimpanan data. Oke. Ya. Ini di sini dia if-nya. Oke. Ya. Nah, kalau ternyata ditemukan error, maka dia lanjut ke bawah sampai di sini. Ya. Jadi kalau udah mentok ternyata ditemukan error, dia udah langsung loncat ke sini. Namun ketika dia tidak ditemukan error di sini artinya fine-fine saja. Misalnya sudah benar inputan datanya, ternyata di query-nya ternyata error, maka kita deskripsikan errornya di sini. Oke? Oke.
Nah, sekarang berikutnya kita akan mencoba melempar errornya ini ke tambah datanya tadi. Jadi kita split lagi ya. Kita akan mencoba melempar errornya ini ke tambah datanya. Bagaimana caranya? Oke, kita akan menggunakan span. Boleh aja sih teman-teman, div boleh, tapi biasanya kita gunakan span. Kemudian kelasnya kita kasih text denger ya, biar lebih keren, merah. Kemudian di sini kita akan nampilin errornya tersebut. Tetapi jangan lupa kasih if dulu. If is set ternyata ditemukan as error. Kemudian errornya dia adalah ini, nama dokter, jadi sesuaikan ya. Kalau nama dokter. Baru kemudian kita akan tampilkan errornya sesuai indeks tersebut. Oke, kita akan tampilkan. Jadi seperti ini sintak untuk nampilin sebuah baris string ya. If ditemukan error, maka kita tampilin error. Ya, kalau tidak, kita cukup stringkan aja. Oke. Berikutnya di bawahnya ini juga kita copy semuanya, jadi sesuaikan nanti di file-nya. Ya, kita copy aja ya. Kita copy di bawahnya no id misalnya, berikutnya nip sampai di pendidikan boleh. Ini jangan lupa di bawah select-nya, di bawah input-nya. Oke, nah sekarang baru kita sesuaikan. Kita akan menyesuaikan nama errornya. Jadi ini nama dokter no id, nanti no id, kemudian nip, id pendidikan, berikutnya, oh sorry, salah, id pendidikan ini ada di sini. Oke, sesuaikan nama text field-nya ya dengan errornya. Oke, ini logika kita masing-masing ya teman-teman. Barangkali teman-teman punya logika lain untuk menampilkan error, is oke, enggak masalah ya. Oke, sekarang kita coba. Kita refresh, kita save. Nah, muncul errornya. Coba kita Agus Saputra, misalnya cuma Agus Saputra yang muncul, kemudian ini kita isi misalnya. Cuma ada satu masalah. Inputan yang kita tadi masukkan hilang teman-teman. Nah, itu pasti kita tampilkan lagi ke tambah data ya. Jadi tambah datanya kita isi if lagi. Sama seperti ini, if is set ya. Tetapi kita taruh di value ya. Jadi kita taruh di value, di masing-masing teksnya tentu ada value. Nah, di sini jika terdapat s post, kalau tadi kan error. Artinya kalau sebelumnya sudah ditemukan error, post, variabel post telah terkirim, kemudian kan dikirim balik ke tambah data, maka kita akan tampilkan ya. Kita akan tampilkan postingan tersebut, method post tersebut ya. Oke. Ini di text value-nya, kalau teks kita gunakan value seperti ini ya, kita copy saja. Ya, ini disesuaikan ya, lagi sekali ini disesuaikan. Ya, kemudian ini nip. Ya, value-nya ini adalah mengisi otomatis sesuai dengan variabel. Jadi kalau ternyata ditemukan ada variabel post yang dikirim untuk ditampilkan di tambah data, maka kita tampilkan dia. Ya, kalau tidak kita tampilkan kosong saja. Kemudian bagaimana kalau dengan select? Select berbeda teman-teman. Select kita biasanya gunakan variabel selected. Selected-nya artinya salah satu optionnya ini terselect otomatis. Kalau yang biasanya kosong kan otomatis yang paling atas terselect. Tapi kalau kita tambahkan atribut select pada salah satu option, maka otomatis akan terselect. Ya, ini juga akan kita gunakan post. Jadi kalau seandainya ada metode post, ya, seandainya ada metode post dan jangan lupa isi dan ya, dan kita gunakan dan seperti ini untuk PHP. Dan metode postnya ini, si pendidikan ini sama dengan value-nya si row pendidikan ini, maka kita tuliskan selected ya. Jika tidak, kita kosongkan. Artinya apa? Jika ditemukan expose pendidikan dan ternyata expose pendidikan tersebut sama dengan row pendidikan, maka selected. Kenapa mesti ada ini? Karena di sini ada 8 record pendidikan
yang ada. Jadi kalau kita gunakan ini saja, expose pendidikan, kita tidak tahu yang mana akan diselect. Oleh karena itu kita tambahkan dan expose pendidikan itu sama dengan row pendidikan baru kita selected. Oke. Begitu juga dengan option yang ID spesialisasi. Ya, kita taruh di sini. Jika ditemukan expose ID spesialisasi dan expose ID spesialisasi itu sama dengan srow ID spesialisasi, maka tuliskan selected. Oke. Kita coba sekarang. Nah, oke, sama ya. Kita coba dari add. Oke. Add data, misalnya Agus Saputra 2, kemudian ini kita kasih huruf, ini juga kasih angka dan huruf ya, kemudian kita pilih. Nah, ini wajib angka, no ID ini wajib angka ya. Dan teksnya yang lain tetap terrekam. Jadi si user tidak bingung lagi untuk menginputkan data. Oke. Itu sudah, misalnya ini kita Denny Badilah, kita kasih nama ya. Kemudian ini 1 2 3 4 5. Oke. Seperti itu. Dari sisi server kita simpan. Nah, udah masuk. Kemudian berikutnya yang tak kalah penting juga dari sisi klien, teman-teman bisa bantu validasi tersebut biar di klien dulu dibereskan. Kita bisa kasih nama required. Jadi ini wajib, beberapa teks yang wajib. Misalnya kayak InnoID kita kasih number. Ini juga kasih number. Ini juga kasih required untuk ini. Ya. Oke, nanti ini kita kasih required ya. Ini juga. Lalu pertanyaannya, kenapa di klien sudah bisa kita isi validasi, tetapi kita perlu lagi isi validasi di server, ya? Oke, begini ceritanya. Di klien ini bisa kita manipulasi melalui inspect element. Teman-teman bisa kita lihat di inspect element. Ini bisa kita manipulasi, teman-teman. Ini bisa kita ganti, nama teksnya bisa kita ganti, kemudian requirednya bisa kita hapus. Kemudian kalau ini ternyata hanya butuh ini angka huruf tidak bisa, hanya angka aja, ini juga kita bisa manipulasi. Misalnya yang tadi itu name ini kita kasih teks, kemudian name-nya juga kita kasih teks. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini boleh. Nah, kalau ini tidak kita isi di sisi server, maka ini akan bolong. Ya. Jadi itu pentingnya validasi sisi klien dan sisi server. Ya. Jadi yang pertama penting dulu di sisi klien untuk memastikan bahwa inputan yang dikirim ke server benar, kemudian di server juga memastikan bahwa yang dikirim dari klien itu sudah benar. Dan nanti ini bisa juga teman-teman custom lagi dengan JavaScript ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini sudah bisa jalan. Jadi sekian dulu modul validasi kita.